keadaannya tidak sadarkan diri, maksudnya tidak memayyiz, tidak bisa membezakan mana yang baik dan yang buruk karena tidak adanya kelaliman perbuatan. Dengan talak yang diucapkan orang mabuk, tapi mabuknya yang dibuat, makna dibuat, bukan ada orang yang memaksa, dia sendiri mau minum khamar, bukan dipaksa orang, atau bukan salah minum. Kalau salah minum tak jatuh talak yang diucapnya, atau salah makan seperti terong kecubung. Terong kecubung ada di kebun-kebun bersama pokok terong lainnya. Waktu dia hendak merebus terong, dipetiknya buah terong, dipetiknya buah kecubung, sama-sama direbus, digulainya, makannya mabuk. Di luar kesadarannya untuk memakan terong kecubung. Tahu terong kecubung? Tak tahu? Yang berduri-duri? Entah apa namanya, mungkin beza daerah, beza nama lah. Tapi itulah bulat-bulat dia. Dia tumbuh di sela-sela terong juga. Nah, talak yang dijatuhkan orang ini tidak jatuh sebab tidak diikhtiari. Namun orang yang minum khamarnya tidak dipaksa atau tidak terminum, walaupun ianya mencakapkan talak tadi dalam keadaan sudah tak sadar apa-apa, tidak mumayyiz, maka talaknya jatuh. Jadi jauhi khamar. Begitu juga talak yang dijatuhkan orang yang emosi, apa namanya itu, sedang marah. Sedangkan yang mabuk pun jatuh, sudah tak ada lagi kesadaran, jatuh, apalagi masih sadar, hanya emosi. Dengan bersumpah, orang yang mendakwakan dirinya dipaksa memakan bahan pemabukan bisa dibenarkan jika didapatkan qarinah yang menunjukkan hal itu. Misalnya dirinya ditahan, kalau tidak maka diharuskan mengemukakan bayyinah dakwaannya. Bersumpah orang menyatakan dirinya dipaksa, saya dipaksa minum khamar, saya dipaksa makan hidangan itu, lepas itu mabuk saya, umpama. Jadi makannya dia bersengaja, tapi memakannya itu dipaksa. Yang seperti ini diterima dakwaannya kalau dia sanggup bersumpah. Betul ke tak betul awak dipaksa? Betul pak, coba bersumpah. Karena bersumpah itu, sumpah ialah menyerahkan segala urusan ini kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya orang beriman tidak akan bersumpah ke atas sesuatu yang tidak benar. Karena sumpah artinya, ya Allah, hukumlah aku di dunia dan hukum juga di akhirat. Itu kalau sumpah dilanggar ataupun ke atas yang tidak benar. Jadi jangan sekali-kali bersumpah untuk sesuatu yang tidak dipastikan kebenaran. Karena sumpah ialah menghalalkan azab Allah datang pada kita di dunia dan di akhirat. Jadi jangan main-main dengan sumpah ya. Kadang orang di zaman kita nih lantaran tak faham apa itu sumpah, sikit-sikit bersumpah, sikit-sikit bersumpah, atau sudah bagus-bagus bersumpah hari ini, besok
demi Allah saya tidak akan nyolong, besok udah nyolong dia. Demi Allah saya akan gunakan ini wewenang ini untuk yang hak, besok sudah dibeloknya kemana-mana. Ini sumpah yang seperti ini amatlah berat. Besok di dunia dan di akhirat itu akan dikirimkan azab, ya. Di dunia dan di akhirat akan dikirimkan azab bagi orang yang bersia-sia dengan sumpah atas nama Allah. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang dalam keadaan bergurau adalah menjadi. Menjadi itu artinya jatuh, sah. Talak dijatuhkan suami dalam keadaan bersenda-senda gurau pada istrinya, sah. Hati-hati ya, jangan bergurau-gurau dengan kata-kata talak. Iya, kita berdua aja, tak boleh bergurau-gurau. Makanya Imam Asy-Syafi'i memfatwakan, kalau ragu kamu dalam setahun ini ada kamu kerjakan yang merosakkan rumah tanggamu, ragu, ada ke tak ada pernah bergurau, ada ke tak ada pernah tercakap, ragu, maka sunnah mengulangi akad nikah sekali dalam setahun. Itu kalau ragu. Kalau bukan ragu, yakin, memang ingat dia pernah bergurau dengan kata talak ini, yakin, itu bukan sunat mengulangi ijab qabul akad nikah, tapi wajib. Sama dengan orang yang yakin ianya sudah rosak nikahnya. Nikah kita ni dengan istri kita ni bisa rosak tak? Bisa. Macam mana itu bisa rosak? Antara lain, kita kerjakan perbuatan yang memurtadkan, rosaklah akad nikah. Yang memurtadkan orang apa? Yang mengkafirkan seseorang itu apa-apa sahaja. Perbuatan yang mengkafirkan, ucapan yang mengkafirkan, i'tiqad yang mengkafirkan, merosakkan nikah itu. Macam mana? Kalau seperti ini jatuh, karena sudah ada begini itu kan, begini yang dimaksudnya itu sudah terjadi kan. Tapi kalau dikatakan kalau kau buat macam ini lagi besok bercerailah kita, tak dibuatnya tak jatuh itu, tapi dibuatnya besok jatuh. Jatuh. Berapa jatuh Ustaz? Berapa niatnya di dalam? Tak saya niatkan, hanya sekedar saya niatkan kalau dibuat besok, tapi jumlahnya tak saya niatkan, jatuh satu. Kalau tak diniatkan satu, kalau diniatkan angkanya 3, jatuh 3. Apa katanya? Besar nanti cerai lah tu, jatuh lah tu. Tergantung ditanya niat dia lah. Apa niat dia waktu mencakapkan tu? Niat dia 1 kah, 2 kah, 3 kah? Jatuh. Kalau soalan ni, kalau tunggu besar anak kita ni, besar ni ku cerai engkau, besar nanti jatuh. Besar dalam uruf sini dewasa. Bagi mic. Ini ayahanda ni kecil suara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perempuan yang meminta pasah macam mana? Ya. Tak carai.
Silakan perempuan minta, kalau tak dibagi suaminya, tak diucap suaminya, tak jatuh. Tak jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena perempuan itu kalau minta, kalau dia ingin sendiri, bukan ke suaminya, kalau suaminya tak memberi, ke qadhi. Karena dulu sudah dibagi iwad, sudah apa namanya, sudah dilafazkan suaminya dulu sighat ta'liq. Kalau selama 2 tahun berturut-turut saya tidak menafkahi istri saya zahir dan batin, istri saya tidak ridha, lalu dia mengadukan halnya ke mahkamah, kepada qadhi, maka qadhi menjatuhkan talak, jatuh. Itu namanya apa namanya itu? Sighat ta'liq. Itu hak wanita. Waktu nikah dulu itu hak wanita. Jadi kalau ada istri yang meminta haknya itu jangan suami tak bagi ya. Ada juga kadang di masyarakat kita jumpai, konon kabarnya suami ini lantaran mengerti hukum, lalu diminta dia melafazkan sighat ta'liq, tak mau. Jawabnya, orang ini mengerti hukum, tapi hukum yang salah yang dia mengerti, bukan hukum yang benar yang dia mengerti. Hukum yang benar adalah sighat ta'liq itu hak istri, hak diberikannya kalau istri minta. Tujuannya supaya tidak bisa disia-siakannya istri ini, digantung-gantungnya, dijatuh talak tidak, dinafkahi tidak, anak yang ada di tangan istri dibelanjai tidak, menuntut pun istri ke mahkamah, mungkin secara peraturan pemerintah bisa digugat, tapi secara syar'i tak bisa gugat kalau tidak ada sighat ta'liq. Karena talak itu mutlak hak suami. Oleh karena itu, waktu akad nikah, kalau pihak istri meminta dibacakan suami sighat ta'liq, jangan membantah, jangan tak baca, itu hak istri. Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Buya, selama ini kita keluarga suami istri hidup bahagia lah gitu kan. Kemudian datang orang tua kita dari kampung misalkan. Jadi 1 hari 2 hari atau 1 minggu orang tua kita di rumah kita ini. Kemudian kok tak ada yang tak setuju dengan dia. Apa kata dia? Ceraikanlah istri kau tu. Lain tingkah laku dia nampak sekarang. Jadi yang laki-laki itu menceraikan. Jatuh tak talak dah Buya. Kata suami itu apa? Kata suami dia karena dia takut sama orang tua, diceraikannya. Jatuh tak talaknya gitu Buya. Jatuh. Dengan sukarelanya dia menceraikan. Terpaksa? Ya, terpaksa oleh orang tua. Apa yang memaksa? Dia gini Buya, dia selama ini kita hidupnya bahagia kan gitu kan. Kemudian datang orang tuanya dari kampung, seminggu atau 1 bulan lah di sini. Mungkin dia karena tak cocok dengan perempuan ini, ceraikanlah istri kau tu. Lain tingkah laku dah nampak. Sedangkan dia selama ini bahagia. Jadi ceraikan dia gitu Buya. Anak dia lelaki. Anak dia yang lelaki. Ceraikanlah istri engkau tu. Ya. Kalau menurut dia ada alasan ayahnya yang syar'i sehingga menyuruh ceraikan, silakan dipatuhinya ayahnya, jatuh talak. Ya, ceraikan itu, lalu dia maksiat dia. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan pernah kamu taat kepada makhluk kalau perintahnya maksiat kepada Allah. Jadi walaupun ayah kandungnya yang suruh ceraikan, tengok dulu materinya. Apa alasan ayah nih? Kalau alasannya syar'i silakan, tak ada masalah. Tapi kalau alasannya tidak syar'i, zalim ayah dan anak.
Perintah yang zalim wajib dibantah, wajib diingkari. Jadi ini terpulang kepada alasan ayah itu apa. Jangan katakan terpaksa saya. Kenapa? Ayah saya yang perintah. Jadi kalau ayah awak perintah, dia maksum. Maksum artinya pasti benar. Tak. Dia tidak maksum. Dia tidak pasti benar. Diperiksa dulu apa alasannya. Diperiksa dulu apa alasannya. Kalau alasannya lulus di dalam syariat, silakan. Tak ada masalah. Cerai bukan pekerjaan dosa. Bukan pekerjaan dosa. Kita dah lewat ya. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Tidak, cerai tidak memutuskan silaturahmi. Cerai menunggu syarat. Kalau ada syarat-syarat yang lolos syar'i, silakan, tak berdosa. Perkara setelah bercerai orang ni tak mau berteguran, itu pribadi dia. Namun syariat kita mengatakan tidak putus lantaran cerai. Baik. Lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah tidak berakibat apa-apa bagi pengkhianatan talak orang lain, pencontohan talak oleh seorang faqih dan pengucapan talak sekira tidak dapat terdengar oleh dirinya sendiri. Ulama sepakat mengenai jadinya talak yang dijatuhkan oleh orang marah, sekalipun mendakwakan bahwa kesadarannya hilang di tengah-tengah gejolak kemarahannya. Tunggu kejap. Yang di atas tadi, dan adalah tidak berakibat apa-apa bagi penghikayat itu kan tak apa-apa. Ada orang sedang menceritakan kisah bercerainya orang lain. Dia yang menceritakan ini berulang-ulang menyebut aku ceraikan engkau, aku talak engkau. Tak apa-apa pada dia. Itu maksud. Itu menunjukkan ketatnya kata talak. Tak boleh. Jadi yang dikecualikan kata talak ini bagi orang yang menghikayat, sedang menceritakan kisah, atau bagi orang yang belajar mengajar. Macam ini, majelis ini. Silakan di sini berbincang contoh-contoh talak, tak masalah. Tapi untuk bukan menghikayatkan, menceritakan contoh, bukan belajar mengajar, disebut kata talak tak boleh. Dipakai kata talak tak boleh. Kata cerai. Alhasil kata cerai tidak boleh dipersendaguraukan. Itu yang dimaksud. Dan adalah tidak berakibat apa-apa bagi penghikayat talak orang lain. Ini tadi pencontohan talak seorang faqih. Artinya orang yang tengah mengajarkan. Seorang faqih. Faqih artinya ahli fiqih. Dia berulang-ulang menyebut talak, tak apa-apa. Penghikayat artinya orang yang tengah bercerita. Dia berulang-ulang menyebut aku talak engkau, aku ceraikan engkau, tak apa-apa. Dan pengucapan talak sekira-kira tidak dapat terdengar oleh dirinya sendiri. Itu pun tak apa-apa. Diucapnya talak tapi tidak dengan lisan, dalam hati je. Itulah yang tak apa-apa. Itulah yang tak jatuh. Selain itu jatuh. Jadi jangan jadikan main-mainan ya.
Ulama sepakat mengenai jadinya talak yang dijatuhkan oleh orang marah, sekalipun mendakwakan bahwa kesadarannya hilang di tengah-tengah gejolak kemarahannya. Itu ittifaq. Talak yang dijatuhkan oleh orang yang sedang emosi, marah, ittifaq seluruh ulama mazahibul arba'ah, 4 mazhab jatuh itu. Yang banyak di lapangan ini dalam keadaan marah, silap saya, udah naik ting saya, dalam urusan talak jatuh. Bagus. Baik, lanjut baca. Adalah tidak menjadi talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa, bukan memang semestinya dengan diancam sesuatu yang menakutkan dan patut terjadi, misalnya ditahan lama, juga ditahan sejenak bagi orang yang bermuruah tinggi, ditepuk kepalanya orang yang bermuruah tinggi di hadapan orang ramai, dan misalnya dihancurkan harta orang yang hanya punya sedikit, dan lain halnya sejumlah 5 dirham bagi orang kaya. Syarat terjadinya pemaksaan adalah yang dibaca tadi adalah talak tidak menjadi, maksudnya tidak jatuh, tidak sah. Siapa itu? Talak yang dijatuhkan orang yang dipaksa. Bukan memang semestinya dipaksa. Dengan diancam sesuatu yang menakutkan. Adakah dipaksa yang semestinya? Ada yang tidak semestinya? Ada. Dipaksa yang semestinya karena dia ada kesalahan. Ada kesalahan. Dipaksa yang tidak semestinya memang tak ada kesalahan dia. Bukan memang semestinya, dengan diancam sesuatu yang menakutkan dan patut terjadi, misalnya ditahan lama, tidak sah. Engkau kalau tak ceraikan istrimu, masuk penjara, tak boleh pulang. Maka diceraikannya dalam ucapannya tidak jatuh karena dipaksa orang lain. Juga ditahan sejenak bagi orang yang bermuruah tinggi. Orang yang bermuruah tinggi, berkehormatan, kemuliaan tinggi di hadapan rakyatnya, di hadapan umatnya, dipaksa dia untuk melakukan perbuatan rendah atau diperlakukan ianya secara rendah. Kalau tidak mau dia menceraikan istri, maka dia ceraikan, tidak jatuh. Itu maksud. Ditepuk kepalanya. Orang yang bermuruah tinggi ini, kalau engkau tak mau ceraikan istrimu, maka dipukul kepalamu di depan orang ramai. Ini hukuman mempermalukan ini. Bukan hukuman sakitnya, tapi mempermalukan. Ini tidak boleh dibuat kepada orang yang bermuruah tinggi, orang yang berkemuliaan tinggi di depan orang ramai. Barakallahu lakum wa baraka alaikum.